Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh senang sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Tema gereja kita bulan ini berbicara tentang karakter. Salah satu karakter yang Allah sukai yaitu kesetiaan. Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan, banyak orang berbicara tentang dirinya adalah orang yang baik hati. Namun orang yang setia, siapakah yang akan mendapatkannya? Amin. Berbicara tentang kesetiaan, saya teringat dengan salah satu tokoh ini, yaitu Obed-Edom. Obed-Edom diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan hidupnya secara luar biasa ketika Allah mengizinkan tabut Tuhan ada di dalam rumahnya selama 3 bulan. Setelah Daud mendengar kabar baik tentang tabut Tuhan di rumah Obed-Edom, Daud berniat untuk memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Ini yang luar biasa. Obed-Edom tidak kecewa. Bahkan Obed-Edom menjadi orang yang pertama berkata kepada Raja Daud, dimanapun berada tabut Tuhan itu, aku dan seisi keluargaku izinkan aku ada di dekatnya. Karena Obed-Edom sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia bukan lagi pengejar berkat Tuhan, tapi dia adalah pengejar pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mulai luntur kesetiaannya kepada Tuhan, karena kesetiaan mereka hanya diukur oleh kebaikan dan berkat-berkat secara jasmani yang mereka alami. Tapi hari ini izinkan kuasa hadirat Tuhan dan kuasa firman Tuhan mengubah tujuan hidup kita, bahwa kita bukan dijadikan Tuhan penikmat, pengejar berkat, tapi kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan kita adalah orang-orang pengejar hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur mengenal Engkau, dan pagi hari ini kami siap Tuhan untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Karena perjumpaan dengan hadirat-Mu dan perjumpaan dengan kuasa firman-Mu mengubah hidup kami, untuk kami menjadi orang-orang yang terus mengejar hadirat-Mu, yang terus setia menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami, karena semuanya akan berakhir, tapi firman-Mu dan Engkau sendiri itu kekal adanya. Haleluya. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap untuk masuk hadirat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Selamat memuji dan menyembah Tuhan bersama kami, Hoji Worship Team. Haleluya. Sekalipun daging dan hati
pagi hari ini kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Allah kita yang kita percayai. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia menjadi penyembah. Saat dunia pun berubah dan semua bergoncang, tiada yang abadi selain Engkau Tuhan di hidupku. Ku terus mengharapku karena Engkau setia. Ku mengangkat tanganku di hadapan-Mu, ku berserah. Mari sama-sama kita katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, selamanya kan ku tinggikan. Mari jemaat yang saya kasih, kita naikkan pujian ini lebih lagi bagi Tuhan. Saat dunia pun berubah dan semua bergoncang, tiada yang abadi selain Engkau Tuhan di hidupku. Ku terus mengharapku karena Kau setia, setia. Ku mengangkat tanganku di hadapan
sembah Dia, kita tinggikan Allah kita. Raja untuk selamanya. Mari nikmati hadirat Dia di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, in the good, in the bad, You are always faithful. Kami rindu Tuhan, kami mau taat, kami mau setia. Pakai kami terus Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati dan yang setia Tuhan. Thank you Jesus. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Sing worship. Worship You, worship You, worship My heart longs to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. Sing my heart longs to serve You, Lord. This is my desire. Longs to please You, Jesus. You alone are my hope.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya percaya pagi ini kita dalam keadaan yang sangat luar biasa, keadaan yang diberkati Tuhan, keadaan yang dilindungi oleh Tuhan. Saat ini Indonesia, kita telah tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami krisis pandemi COVID-19. Kalau Bapak Ibu mungkin baca di berita saat ini di seluruh dunia sudah mencapai lebih daripada 9 juta orang yang terkena corona. Kemudian di Indonesia sendiri mungkin hari ini sudah lebih dari 50.000 orang yang terkena corona. Tapi kalau kita saat ini ada di rumah dalam keadaan yang sangat sehat, dalam keadaan baik, bukankah itu suatu berkat yang sangat luar biasa Bapak Ibu? Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena berkatnya yang luar biasa saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami saat ini ada dalam keadaan yang baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saat kami dalam keadaan yang sehat, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar akan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berbicara buat kami. Tuhan Engkau sendiri mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan firman-Mu disampaikan untuk kami semua. Mari berbicara buat kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin membagikan sebuah tema yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu tentang kesetiaan. Kalau kita mendengar arti kata setia, kita dengar kata-kata setia ini seringkali kita dengar di lingkungan. Mungkin kalau Bapak Ibu sering nonton film sinetron ataupun drama-drama Korea, drakor, itu kata-kata setia ini seringkali diucapkan. Hubungan antara wanita dengan pria itu seringkali dikaitkan dengan kesetiaan. Kalau mungkin kita lihat drama, ada seorang laki yang dengan setia menanti perempuannya atau pasangannya ini, wah itu sebuah drama yang menarik, bukan begitu Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kita ke gereja juga, kita sering dengar tentang kata-kata setia ini. Kita harus setia mengikut Tuhan, lalu kita harus setia memberikan perpuluhan, kita harus setia datang ke gereja. Kemudian kalau kita hubungan dengan teman, kemudian dengan saudara, ada istilah setia kawan. Kita harus setia kawan ya di dalam pertemanan kita. Itu adalah kata-kata yang sering kali kita dengar, dan itu adalah sebuah harapan juga bagi banyak orang untuk kita ini menjadi orang yang setia. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih arti kata setia ini. Dalam bahasa Inggris, arti kata setia itu diterjemahkan sebagai faithfulness. Arti dari kata faithful itu remaining loyal and steadfast, atau tetap setia dan teguh memegang sebuah perjanjian, atau tetap setia dan teguh memegang suatu apa yang pernah kita janjikan atau kita mengikat perjanjian. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam hidup kita ini kita pasti pernah mendengar atau kita pernah berkomitmen terhadap sesuatu. Bahkan di Alkitab, kalau kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-23, yang bagian B, di situ tertulis begini Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ini konteksnya, ayat ini adalah ketika Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia bilang begini, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Rupanya Tuhan Yesus sendiri menempatkan kesetiaan ini dalam suatu hal yang penting, yang disamakan dengan keadilan, belas kasihan. Berarti kesetiaan ini begitu dianggap suatu hal yang penting bagi Tuhan. Memang arti kata setia, kita seringkali mengucapkan setia itu adalah sesuatu kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Bukan begitu Bapak Ibu? Kalau kita
perjanjian nikah, yang di sini mungkin yang sudah menikah, pernah kita melakukan perjanjian nikah, janji nikah di depan altar, selalu ada kata-kata aku berjanji untuk setia, aku berjanji untuk setia. Dan itu ada sebuah kata-kata yang kelihatannya gampang sekali kita ucapkan, tapi tanpa kita sadari, setia di sini itu sangat sulit untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sampai di Alkitab, di Amsal 20 ayatnya yang ke-6, kalau kita baca di situ, Amsal menulis seperti ini, Bapak Ibu. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Seorang Salomo yang dengan begitu besar kekayaannya, seorang Salomo yang sangat bijaksana, dia bisa berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Kalau kita melihat angka perceraian di Indonesia khususnya, itu sangat besar sekali. Apakah mereka tidak pernah mengucapkan janji setia? Saya rasa pasti mereka semua mengucapkan janji setia. Tapi setia dalam pernikahan saja mereka merasa kesulitan. Nah, memang kesetiaan ini sesuatu yang langka saat ini, apalagi saat ini untuk dicari dan ditemukan oleh banyak orang. Orang-orang banyak mencari ini. Kalau cari orang yang baik hati, orang yang baik, itu banyak. Betul-betul. Apalagi orang yang ngaku-ngaku baik hati. Oh, banyak banget. Kalau kita lihat di mana-mana, kita kan kalau misalkan tanya seseorang gitu ya, kita mungkin kalau kita tanya tentang referensi, tentang mungkin kalau ada yang di sini ada yang PDKT sama satu cewek atau cowok gitu ya, kemudian kita kalau tanya mungkin sama temennya, menurutmu si A itu gimana ya? Oh, dia baik orangnya. Oh, dia itu memang baik kok, kelakuannya baik. Atau mungkin kita tanya referensi pegawai, atau kita lagi cari staff, mungkin kita tanya referensinya, bagaimana menurutmu orang ini? Selalu jawabannya orang ini baik. Betul Bapak Ibu ya. Nah, tetapi yang seringkali kita lupa, di ayat Amsal 20 ayat 6 ini dikatakan memang banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ayat ini berarti mengatakan bahwa kesetiaan bukanlah hal yang mudah untuk manusia lakukan. Seringkali kesetiaan itu bisa hilang atau tidak bisa kita lakukan karena ada beberapa hal yang tidak bisa, yang membuat kesetiaan kita berkurang, bahkan kesetiaan kita hilang. Salah satunya adalah kesulitan atau masalah. Betul Bapak Ibu? Banyak sekali orang yang berubah di dunia setia, mungkin dalam pernikahan, di dalam gereja, di dalam pelayanan, atau dalam pekerjaan, tetapi ketika ada masalah, ada kesulitan yang sangat besar yang harus mereka hadapi, maka kesetiaan itu hanyalah tinggal cerita. Sebanyak sekali orang yang dulunya berjanji setia dengan kita, atau mungkin kita punya partner, atau kita punya pegawai yang dulu mungkin sangat mengatakan setia, aku mau ikut kamu, aku ini janji untuk kita ini bisa jalan bareng dalam partner bisnis mungkin, atau dalam pernikahan. Tapi seringkali ketika ada masalah dan kesulitan itu, karakter seseorang muncul, dan setia ini hanyalah tinggal kata-kata, hanyalah tinggal janji. Yang kedua yang membuat kita tidak bisa setia itu justru salah satunya adalah berkat atau kenyamanan. Nah ini seringkali kita dengar Bapak Ibu. Ketika ada berkat, ada kenyamanan dalam hidup kita, itu juga dapat mengagalkan kesetiaan dalam hidup kita. Ada berapa banyak perceraian terjadi justru ketika sebuah keluarga itu diberkati, ketika keluarga itu mulai banyak uang, ketika seorang lelaki mungkin mulai banyak uangnya, kemudian dia mulai cari, karena dia merasa banyak uang, mulai cari
istri kedua, mulai cari wanita-wanita yang lain dalam hidup mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Kesetiaan ternyata tidak hanya bisa digagalkan karena masalah atau karena ada bencana dalam hidup seseorang, tapi berkat juga bisa mengagalkan kesetiaan dalam hidup kita. Ternyata ada dua hal ini adalah yang bisa mengagalkan kesetiaan dalam hidup kita. Kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, karena tidak hanya kesulitan atau masalah yang besar dalam hidup kita bisa mengagalkan kesetiaan dalam bidang-bidang kehidupan kita. Tapi berkat ini juga, zona nyaman ini juga, itu bisa mengagalkan kesetiaan kita. Yang ketiga, yang bisa mengagalkan kesetiaan itu adalah salah satunya adalah apa kata orang lain. Nah ini, kadang-kadang hidup kita ini tanpa kita sadari dipengaruhi oleh orang lain. Kalau orang lain ngomong apa, kita ikut, ya. Kita ikut ngomong, oh orang lain ini ngomong seperti ini, dipikir-pikir, oh ya betul ya. Nah, kesetiaan ini juga berbahaya sekali apabila hidup kita bergantung pada apa kata orang lain. Berapa banyak mungkin kita ketika kita pelayanan di dalam sebuah gereja atau kita pelayanan dalam bidang-bidang tertentu, banyak sekali saya pribadi seringkali dibilangin, ngapain sih kamu ngelakuin ini itu? Oh nggak ada hasilnya, ngapain sih kita ini pelayanan terus? Oh kita ini disakiti sama orang lain terus kok. Orang tuh nggak bisa ngerti kita, ngapain kita ini pelayanan, ngapain kita ini harus setia untuk melakukan hal itu? Nggak perlu gitu kan. Banyak sekali, seringkali kita dengar kata-kata itu. Nah, apa yang jadi kata orang ini seringkali juga mempengaruhi kesetiaan kita. Bapak Ibu, hati-hati dengan kalau kita melihat tiga hal, yaitu kesulitan atau masalah, berkat, kenyamanan, dan apa kata orang lain ini dapat menggagalkan kesetiaan kita. Tentu kita tahu bahwa ternyata ada banyak sekali hal yang membuat kita tidak setia dalam berbagai hal dalam hidup kita, terutama kesetiaan kita terhadap Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak tahu kenapa kita harus setia, sangat sulit sekali untuk kita melakukan kesetiaan itu. Kita harus benar-benar tahu kenapa kita harus setia. Kenapa sih saya harus setia kepada Tuhan? Kenapa saya harus setia dalam banyak perkara dalam hidup saya? Kenapa saya harus setia dalam pekerjaan saya? Kenapa saya harus setia dalam keluarga saya, dalam sekolah atau studi saya? Kenapa saya harus setia melakukan itu semua? Kita harus mengetahui ada tiga hal yang ingin saya bagikan untuk supaya kita tahu kenapa kita harus mengembangkan kesetiaan kita itu. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengembangkan kesetiaan adalah supaya kita itu menjadi serupa seperti Yesus. Ketiga hal ini yang dapat mengagalkan kesetiaan kita. Kita tahu bahwa menjadi serupa seperti Yesus ini adalah hal yang sangat sulit. Tetapi dengan kesetiaan inilah salah satu tujuan kita bisa menjadi serupa seperti Yesus. Di dalam kita baca sekarang di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9, di situ disebutkan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia untuk menyelamatkan. Dalam hidup kita ini juga kita harus belajar untuk kita seperti Yesus, setia untuk menyelamatkan. Kita belajar setia untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kristus itu setia menyelamatkan kita. Walaupun kita ini penuh dengan dosa mungkin. Kita ini sudah menjadi hidup yang kotor, kita punya hidup yang berantakan. Tapi Yesus itu adalah Allah yang setia. Dia mau menolong kita, merubah hidup kita dengan begitu rupa, Bapak Ibu. Maka dari itu kita juga sebagai orang Kristen punya
model seperti Yesus Kristus ini, kita juga harus jadi orang yang setia untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa, Pak? Menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan pekerjaan, perusahaan di tempat kamu bekerja, menyelamatkan gerejamu. Kita mungkin seringkali berpikir kita nggak setia untuk menyelamatkan ini. Seringkali kita mungkin punya teman atau mungkin punya keluarga, Bapak Ibu. Kita mungkin berpikir, aduh, orang ini nggak bisa dirubah, Pak. Orang ini lembo jaya lah istilahnya. Tidak bisa dirubah. Itu sudah wataknya seperti itu. Dia itu, kalau ada orang pepatah bilang gini, kalau batuk bisa disembuhkan, tapi kalau watak nggak bisa disembuhkan. Kita mulai berhenti untuk mendoakan orang itu. Kita berpikir, udah percuma. Kita mendoain dia kayak apapun, itu percuma. Dia akan tetap seperti itu aja. Berapa banyak mungkin kita sudah mulai berpikiran seperti itu. Kita mulai putus asa kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Kita mungkin berpikir bahwa percuma, saya ini doain keluarga saya ini lagi. Mereka itu nggak bisa dirubah. Kita harus ingat di dalam, sekali lagi kita membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Maka dari itu kita harus serupa dengan dia. Kita punya model, role model atau contoh teladan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dia setia untuk menyelamatkan kita. Kita harus ingat siapa sih diri kita ini. Kalau diri kita bisa dia selamatkan, pasti orang lain juga bisa diselamatkan oleh dia. Mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir keluarga atau teman yang katanya nggak mungkin lagi dirubah. Dia sudah rusak, Pak. Dia itu sudah, nggak mungkin lah wataknya dirubah. Tapi percayalah hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia menyelamatkan. Untuk itu kita jangan jemu-jemu untuk mendoakan orang-orang yang sudah dibebankan dalam hidup kita. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu teman-temanmu. Mari doakan mereka, setia untuk mendoakan mereka setiap hari. Mungkin gereja kita, mungkin perusahaan tempat kita bekerja, mungkin bos kita, mungkin teman dekat kita, mungkin suami atau istri kita. Kita harus punya kesetiaan untuk menyelamatkan mereka. Karena Yesus sudah setia untuk menyelamatkan diri kita yang penuh dengan dosa ini, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita menjadi serupa seperti Kristus? Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Di situ disebutkan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tahu di sini bahwa Yesus Kristus itu adalah yang setia untuk mengampuni kita. Kalau dengar kata mengampuni, pasti kita berpikir, ups, mengampuni. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita harus belajar untuk setia untuk mengampuni. Kita mungkin seringkali disakiti oleh banyak orang. Banyak orang mungkin tidak mengerti atau tidak mau mengerti tentang kita. Kita seringkali harus mengampuni orang itu beberapa kali atau mungkin berkali-kali. Kita mungkin berkata bahwa, aduh, suruh ngampuni dia lagi, ampun, saya nggak bisa lagi ngampuni dia. Aku nggak bisa, Pak, untuk ngampuni dia. Dia itu sudah luar biasa bejatnya, sudah menyakiti saya berapa kali. Kalau di Alkitab kan dibilang 70 kali 7, Pak. Kalau saya hitung, dia sudah lebih dari 70 kali 7. Kita hitung kesalahannya mungkin satu buku tebal ini udah lebih daripada itu. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan contoh bahwa Dia sudah setia untuk mengampuni kita. Maksudnya apa sih setia mengampuni kita? Bapak Ibu,
kalau kita mau menghitung kesalahan yang kita lakukan, itu sangat banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Kita mungkin kalau lihat catatannya malaikat atau catatan Tuhan tentang dosa kita, itu mungkin buku tebal 5 meter atau berapa meter itu mungkin nggak cukup untuk nyatet kesalahan kita. Kita mikir salah sedikit aja, kita mikir aneh-aneh sedikit aja, itu sudah termasuk dosa loh. Tapi Tuhan bilang, aku adalah Allah yang setia untuk mengampuni. Dia mengampuni kita terus, dia mengampuni kita terus. Untuk itu kita harus menjadi serupa seperti dia. Kita sudah kasih contoh, kita mau belajar untuk kita mau setia mengampuni orang-orang yang terdekat kita mungkin. Saya tahu yang paling sulit adalah mengampuni orang-orang yang terdekat. Mungkin kalau mengampuni teman yang tidak terlalu kenal, itu sesuatu hal yang mudah buat kita. Tapi bagaimana kalau ketika kita harus mengampuni keluarga kita? Bagaimana kita harus mengampuni mungkin best friend kita? Bagaimana kita mengampuni orang yang sudah sangat kita percayai, tapi tiba-tiba dia step back kita, menusuk dari belakang misalnya kita. Nah, kita harus belajar ini Bapak Ibu. Kita harus setia untuk mengampuni. Walaupun harus mengampuni berulang-ulang kali, berkali-kali harus mengampuni. Tapi karena Kristus sudah kasih contoh dan teladan bahwa dia sudah setia untuk mengampuni, mari kita juga mau setia untuk mengampuni. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengembangkan kesetiaan ini dalam hidup kita adalah kenapa hal itu harus dilakukan, yaitu karena itu adalah kualifikasi. Kesetiaan itu adalah kualifikasi untuk kita dapat kepercayaan dari Tuhan. Kita baca sekarang di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Hal ini jelas Bapak Ibu. Kita saja sebagai manusia, kita akan mencari orang yang setia untuk kita dapat percayakan sesuatu kepada dia. Betul Bapak Ibu? Kalau mungkin Bapak Ibu seorang pengusaha atau wira swasta, kita akan mencari orang-orang yang setia itu lebih dibanding orang-orang yang pintar. Karena orang yang setia itu tidak mungkin dia mau merugikan kita. Betul Bapak Ibu ya? Kita akan cari benar-benar orang-orang yang setia ini. Dan banyak dari kita akan tahu mencari orang yang setia itu bukan perkara yang mudah. Betul Bapak Ibu? Kita akan sangat sulit menemukan orang yang setia ini. Nah, sama dengan Yesus Kristus melihat hidup kita di dunia. Dia ini sedang cari benar-benar siapa orang-orang yang dapat dipercaya. Siapa orang-orang yang setia ini. Dan salah satu kualifikasi untuk supaya kita ini dapat dipercaya hal-hal yang daripada Tuhan, yang nomor satu adalah kita harus setia. Dan Tuhan sedang cari orang-orang yang setia ini untuk dipercayakan hal-hal yang besar. Kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, sangat sulit sekali kita dapat mempercayakan hal-hal yang besar. Yang ketiga, kenapa kita harus mengembangkan kesetiaan kita? Itu adalah kesetiaan menjamin berkat kita. Kesetiaan menjamin berkat kita. Kita baca di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20, Amsal 28 ayatnya yang ke-20, saya bacakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bahasa Inggrisnya bagus sekali Bapak Ibu.
A faithful man will be richly blessed. A faithful man, orang yang setia. Jadi ternyata kalau kita ini kepingin dapat berkat yang besar dalam hidup kita, kita harus belajar untuk setia. Dan ini betul-betul saya aminkan dalam hidup saya. Terutama mungkin dalam masa-masa yang sulit saat ini, kita sungguh banyak orang yang mengharapkan berkat dalam hidupnya. Mari kita belajar setia. Mari kita belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil ini tadi. Ayat ini sangat saya aminkan dalam hidup saya. Ketika saya kuliah, Bapak Ibu, saya ini pelayanan dari usia saya SMP. Itu dimulai dengan pelayanan UHP, overhead projector. Mungkin banyak yang nggak tahu apa itu UHP. Itu kalau kita nulis lagu, kemudian kita mau tampilkan di layar, itu tidak pakai LCD proyektor atau LED, Bapak Ibu, dipantulkan melalui sinar yang ditulis melalui kertas mika transparan itu tersebut. Nah, saya mulai pelayanan dari itu, kemudian saya pelayanan musik sampai saya kuliah. Saya ini namanya anak muda ya Bapak Ibu, tentu kita kepingin namanya pacar. Saya mulai PDKT dengan si A, si B, di gereja juga saya deketi si A, si B. Itu banyak ditolak. Saya ini seringkali cerita di YouTube, saya ini ditolak sampai 10 kali. Waduh, saya pikir, saya ini beneran nggak ya Tuhan ya, saya ini bisa nggak sih dapat istri sih? Gitu kan. Bisa nggak sih saya ini dapat pasangan hidup? Apa Tuhan ini kasih saya pasangan hidup sih? Gitu kan. Saya mikir gini, aduh saya ini sudah pelayanan, saya sudah hidup baik-baik saja, kenapa ya kok Tuhan nggak kasih saya pasangan hidup? Tapi saya mau terus setia Bapak Ibu. Waktu itu kalau Sabtu itu kan biasanya kalau anak kuliah ini kan kesempatan kita ngedate, kesempatan kita jalan-jalan ke mall atau kita makan-makan sama teman-teman. Tapi waktu Sabtu itu saya harus pakai untuk latihan musik. Ya kalau latihan musik mungkin 1 jam, 2 jam oke lah ya. Tapi kadang-kadang tuh kalau seringnya itu ya bahkan bukan kadang-kadang ya, tapi seringnya latihan tuh bisa dari sore sampai malam Bapak Ibu. Dan ini sampai saya pikir gini, waduh kalau saya terus-terusan kayak gini, sama kalau latihan musik ini nggak ada yang mau gantiin, jadi saya terus yang tiap minggu main itu saya mikir gini, aduh kalau gini terus nih lama-lama saya jadi jomblo selamanya ini, mikir kayak gitu ya Bapak Ibu. Waduh Tuhan, saya pikir kalau gini nggak ada prospek. Bahkan saya itu sering kali habis latihan musik di gereja itu Bapak Ibu, karena dulu gereja saya youth-nya itu ada di lantai 5. Waktu itu saya kalau habis latihan itu sudah jutek gitu ya, nggak tahu harus mau kemana. Saya seringkali di lantai 5 itu kayak ada rel di tingkatnya itu kan, saya ngelamun di situ sambil saya ngomong gini, sambil saya mungkin nangis dalam hati saya, Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan berapa lama, pacar aja nggak dapet Tuhan, gimana ini Tuhan, saya sampai mikir seperti itu Bapak Ibu. Tapi luar biasa sekali janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu kalau berjanji, Tuhan itu luar biasa pasti menepati, dan dia itu nggak mungkin nggak dengar dan tidak melihat apa yang kita lakukan. Dan saya tetap setia melakukan pelayanan saya ini, walaupun itu mengusik kenyamanan saya, walaupun itu mengusik apa yang harusnya saya lakukan gitu kan Bapak Ibu ya. Kalau mikir dulu anak muda, kalau suruh latihan Sabtu itu udah paling stres deh Bapak Ibu. Saya lakukan itu terus dengan sepenuh hati saya berusaha terus untuk setia. Dan luar biasa Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya sekarang ini, suatu hal yang nggak terduga, suatu hal yang mungkin saya nggak pernah duga-duga bisa ketemu istri saya ini.
Dan saya percaya sekali dengan ayat ini, orang yang setia akan mendapat banyak kali berkat. Dalam pekerjaan saya juga, Tuhan sudah memberkati saya dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya tahu di saat-saat seperti ini, kesetiaan itu menjadi hal yang sangat langka bagi kita. Kesetiaan itu menjadi hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Dalam pekerjaan mungkin kita sering dengar, kalau kita nggak pindah-pindah perusahaan, kita nggak bisa naik. Bapak Ibu sekalian, hidup ini kadang bukan soal untung dan rugi. Tapi mari kita belajar untuk setia. Walaupun itu mungkin sulit dalam hidup kita. Pak, saya ini setia dalam pekerjaan saya. Berapa puluh tahun saya bekerja, nggak dapat apa-apa. Ya gini-gini aja saya ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak hanya melihat hal-hal yang kelihatan saja, tapi Dia juga melihat hati kita. Orang lain mungkin melihat apa yang kita lakukan yang kalau Dia melihatnya saja, tapi apa yang Dia tidak lihat, mereka tidak tahu tentang apa itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mendorong sekali dalam hidup kita menjadi ditemukan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang setia, sehingga Dia dapat mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa, yang extraordinary dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk belajar hari ini, punya komitmen khusus dalam hari ini untuk kita dapat setia dalam segala perkara dalam hidup kita. Terutama kita mau setia lebih lagi dalam Kristus. Kalau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi banyak masalah, menghadapi masalah-masalah yang kelihatannya tidak mungkin dipecahkan, tidak mungkin ditolong, tidak ada yang menolong Bapak Ibu. Mari kita teguhkan hati kita hari ini, untuk kita terus setia mengikuti Dia, untuk kita terus setia untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita, untuk kita setia terus mengikuti firman-Nya. Kita nggak mau melakukan dosa, kita mau setia karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan contoh kesetiaan itu terlebih dahulu. Dia sudah menebus kita dengan luar biasa, menebus dengan hidupnya, Dia menebus kita dengan darahnya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kita memilih untuk tidak setia di hadapannya. Terus setia, lakukan yang benar, jangan terkecoh, jangan tergoda dengan dosa, jangan tergoda dengan jalan pintas. Mari kita mau lebih setia lagi dalam Kristus. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini yang melihat dari YouTube ini, Tuhan, YouTube channel ini, Tuhan, mungkin kami tidak tahu apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Kau melihat setiap apa yang kami lakukan, Kau mendengar setiap doa-doa kami, Tuhan. Nah, kami berdoa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang, setiap Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sedang menonton ini, yang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kebimbangan, Tuhan, mari Tuhan kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami, Tuhan, yang kami saat ini juga ingin mungkin tergoda untuk memutuskan tidak setia lagi terhadap Engkau, Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong kami, Kau menguatkan kami lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami satu hal percaya, Engkau adalah Allah yang setia buat kami, Tuhan. Janji-Mu itu tidak pernah dilupakan, janji-Mu itu selalu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan,
tapi kami percaya firman-Mu yang ditabur hari ini akan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan dalam ibadah online hari ini. Amin, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan kita semua diberkati Tuhan dalam ibadah online House of Grace hari Minggu pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim HOG Worship yang telah melayani Praise and Worship hari ini. Kami sangat diberkati. Terima kasih juga untuk tim media yang telah membuat tayangan ini sehingga dapat disaksikan di seluruh penjuru di mana ada internet. Dan terima kasih juga untuk Pak Pendeta Riki Subagio yang telah memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak, kami sungguh sangat diberkati. Dan kami ingin mengucapkan shalom kepada seluruh Bapak Ibu, Saudara, jiwa baru yang baru bergabung dalam ibadah online House of Grace. Kami menyambut dengan sukacita, kami senang Bapak Ibu bisa bergabung dalam ibadah kami. Jika Bapak Ibu memerlukan pelayanan rohani, kami siap melayani Bapak Ibu Saudara. Silakan menghubungi nomor yang ada di layar yang Saudara saksikan. Kami juga mengucapkan shalom, salam rindu, salam sehat, salam dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat House of Grace, baik yang ada di Surabaya, di luar kota Surabaya, di luar Jawa, dan dimanapun berada. Kiranya Tuhan terus melimpahkan sukacita kepada kita semua untuk terus senantiasa semangat beribadah. Baik, kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa untuk persembahan dan persepuluhan, dan kita akan menerima berkat melalui doa pada pagi hari ini. Mari tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah online hari ini yang dimana Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap pelayan tim HOG Worship yang telah memberkati dengan pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati tim media yang menangani dan melayani pelayanan online ini, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan dan persepuluhan yang dibawa oleh umat-Mu, jemaat-Mu, pelayan-Mu di minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, apa yang mereka lakukan dengan sukacita. Kiranya Tuhan melimpahkan anugerah dan berkat dengan limpahnya. Kami juga berdoa, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau utus hamba-Mu, Bapak Pendeta Riki Subagio, yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Berkati beliau dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, usahanya, semua yang beliau kerjakan, Tuhan menyertainya, dan demi kemuliaan-Mu, Engkau menyatakan dalam rumah tangga mereka. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Senior House of Grace, Bapak dan Ibu Gembala kami, Pak Pendeta Yusuf Santoso dan Ibu Aileen. Kami mohonkan hikmat-Mu, Engkau limpahkan terus kepada beliau. Urapan-Mu terus Engkau sempurnakan, terus menerus Engkau tambahkan untuk beliau memimpin kami, menggembalakan kami, mengarahkan kami seluruh satelit House of Grace yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari ini, dan akhirnya saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap perkataan berkat ini dengan hatimu, dengan mulutmu, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau berlimpah-limpah dalam seluruh aspek hidupmu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati istrimu.
Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati setiap engkau umat Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan memberkati buah kandungan istri, Tuhan memberkati suami, sehingga engkau melahirkan anak-anak ilahi yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang engkau kerjakan umat Tuhan, yaitu dalam nama Yesus dijadikannya berhasil. Dan kiranya engkau terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dari tempat ini sampai kepada bangsa-bangsa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera yang berasal dari Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dengan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.